Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Sohibul Wasilah. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Pertama adalah tadi Ibu Ketua, Ibu Siti Masito, dan lalu ke Aki Halim. Yang luar biasa, saya beberapa malam yang lalu dibawa ke rumah beliau, ke Aki Halim, oleh Ibu Siti Masito. Alhamdulillah, saya dibawa nyaba ke rumah Aki, ternyata saya pulang kampung. Karena keturunan asli orang Cibodas. Landeheun rompok Ki Halim belah ditu. Jadi dibawa nyaba ternyata pulang kampung. Panggihna di ditu jeung gegedung. Tadi teh teu apal kana sadayana tapi wau ketika geus nya hiji kieu orangnya hereng gitu nya ge. Subhanallah. Ibu Siti Masito, Aki Halim, Pak Heri, dan semua kakak-kakak, teteh, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa saya sebutkan satu persatu, ku abdi dihormati, dibanggakan, mugia dimuliakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini Rabu 30 Maret 2022 bertepatan dengan hari pertama saya melepaskan jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, tidak mencalonkan kembali karena sudah 3 kali berturut-turut jadi pemenang Muscab Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu dan tepatnya hari ini murni saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian sebagai Wakil Ketua 1 Partai Demokrat tingkat Provinsi Banten, di mana ketuanya adalah Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya, seorang Bupati Kabupaten Lebak, dan saya Wakil Ketua 1-nya, sekretarisnya Bapak Eko Susilo, dan seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat Provinsi Banten. Juga saya sebagai wakil rakyat yang beda dengan wakil rakyat yang lain. Kenapa saya katakan beda? Lamun anggota dewan nu lain mah datang ke kampung-kampung ngumpulkeun dulur-dulur ketika rek nyalon. Geus jadi mah boroni ngumpulkeun datang dipanggihan ge hese. Benar. Yoyon Sujana beda. Waktu keur nyalon teu kana Kanceng, teu kana Kanardi, teu kana ka Uhen, teu kana ka Aan. Padahal tos ararapal ti leuletik. HP-nya selalu aktif deh nya. Teu ararapal ti leuletik. Ganti HP deh nya. Tos ararapal ti leuletik. Tapi itulah. Pejuang Namun pertama. alhamdulillah wasilah nyantel bae dina hate dajan teu papanggih faktana Yoyon Sujana dipilih keluarga masyarakat Pandeglang nyampe ayeuna ngadua periodean luar biasa. Jadi wakil rakyat di Provinsi Banten, can pernah jadi anggota dewan tingkat Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah 2010 Yoyon Sujana calon Bupati Pandeglang. Dan keberhasilannya tertunda alias eleh. Pak Erwan 2015 rek maju deui nyalon bupati, ternyata regulasinya berubah bahwa anggota DPR lamun dek nyalon bupati kudu eureun samemeh ditetapkan sebagai calon bupati. Berembuk dengan semua keluarga dan jaringan, pada saat itu kakarak 8 bulan jadi anggota DPR, banyak yang memberikan masukan ulah heulanan kiwarima. Jadi dewan bae heula. Alhamdulillah jadi dewan ayeuna ngadua periode. Nah, karena ada kalimat keberhasilan yang tertunda, maka abdi berharap
kawargi-wargi sadayana kan keluarga besar sadayana nu hadir di dia termasuk keluarga nu di kampungna masing-masing. Yuk orang bersama-sama menjemput keberhasilan yang tertunda itu karena kurun waktu 15 tahun sejak Yoyon Sujana mempunyai visi misi ingin membangun Pandeglang. Ya, sepertos anu sok dikirim-kirimkeun be ku Pak Heri. Pak Yoyon jalan anu. Sementara Yoyon Sujana hanya sebagai gantar pangajul anu bisa ngarealisasikeun nama lamun di Pandeglang na bupati, lamun di provinsi na gubernur, lamun di pusatna presiden. Artinya najan anggota DPR ngajerit maratan langit, lamun pemimpinna belum diketuk hatina berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh, ya stagnan. Betul. Maka dengan demikian Yoyon Sujana tidak berhayal dan tidak bisa dikatakan mimpi untuk menjadi Bupati Pandeglang. Karena naon? Kerja di lurah, nyalon bupati, ngalawan bupati. Dari 6 pasang calon, Yoyon Sujana ranking katilu. Ranking pertama Pak Erwan sebagai pemenang, ranking kedua Bu Irna yang sekarang jadi bupati sudah 2 periode, ranking ketiga Yoyon Sujana, ranking keempat, kelima, keenam dihijikeun ge eta suarana masih loba Yoyon Sujana. Jadi tidak bermimpi untuk menjadi Bupati Pandeglang. Insya Allah 2024 lamun pemiluna henteu dipundurkeun ka 2027 anu seperti geger-geger ayeuna, yuk urang bulatkeun tekad ulah kapangaruhan ku 20, 30 sampai 50 ribu menjual hak-hak orang selama 1 periode 5 tahun ke depan. Padahal lamun orang bisa berpikir, oh fakta anu karasa ku urang. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa yang kaya banyak, yang pinter banyak. Yoyon Sujana saha sih? Pemuda gelandangan diangkat ke masyarakat jadi kepala desa sejak usia 26 tahun jadi lurah. Tidak pernah terdengar Yoyon Sujana ngaborongkeun raskin. Tidak pernah terdengar Yoyon Sujana perona geh kudu ditebus, kudu dibayar. Tidak. Bahkan selama 16 tahun saya jadi kepala desa, silahkan cek and recheck, tanya ke warga masyarakat Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran, Kak Encep apal bener pajak bae selama 16 tahun masyarakat tidak tahu bayar pajak. Saya yang bayar. Alhamdulillah 2010 nyalon bupati eleh, 2014 nyalon anggota DPR terpilih, habis 2019 nyalon deui terpilih. Parangsa lamun cek sakola teh mah ieu tos rek rada lulus, tacan lulus. Engke lulusna saposna jadi bupati Pandeglang. Amin. Track record Yoyon Sujana hanya konon katanya begini. Tapi rupa nama kiki kene banyak kauhen. Teu goreng-goreng amat. Rada kolot kode Bang. Jadi masih pantas kan. Rada kolot loba keneh kangora. Rada. Nah, pada kesempatan ieu Yoyon Sujana sebagai wakil rakyat di Provinsi Banten. Urang masyarakat Pandeglang boga anggota DPR jumlahna 66 orang. 50 orang wakil rakyat tingkat kabupaten, 10 orang nu mewakili masyarakat Pandeglang mewakili di Provinsi Banten, 6 orang anggota dewan di DPR RI. Lamun ieu genep anggota DPR otakna mindset pikiranna bener demi rakyat, asana gering bupati jeung gubernur. Gering. Lamun ieu genep anggota dewan bersatu bicara gitu. Tapi kan lamun cek istilah teh mah kira-kira gitulah.
aya nu ditalian ku benang, aya nu ditalian ku sabuk. Jigana nu ditalian ku dadung mah teu aya. Komo ditalian ku rantai teu aya. Gitu. Teu aya. Artinya tidak layak mereka membungkam diri. Tidak layak mereka berdiam diri, layaknya bicara lantang dengan Yoyon Sujana. Papindok jalan ka imah Yoyon Sujana bae teu hade diprotes. Diletak bae dina YouTube, dina naon dimuat ku berbagai macam media. Dan faktanya ada beberapa pejabat yang hengkang dari Pandeglang akibat dari persoalan-persoalan yang menyiksa kita sebagai rakyat masyarakat Pandeglang. Kita apresiasi program Bupati Pandeglang Jaka Mantul. Dan mungkin itu akan dilakukan secara stimulan. Tahun ini sekian meter, tahun depan sekian meter, tahun lalu, tahun yang akan datang sekian meter. Yang sangat disayangkan, saya sampai datang ke Bapeda Pandeglang bahwa coba kepala Bapeda sistem membangun dirobah, ulah tihulu kahilir, tapi tihilir kahulu. Lamun cai PDAM huluna eta di tengah leuweung sumber cai, tapi lamun ngabangun jalan huluna eta di jalan lintas nasional, jalan lintas provinsi, jalan lintas kabupaten. Contoh umpamana Desa Kuta Mekar. Desa Kuta Mekar itu lamun jalur kacapi kudu ngabangunna mulai ti Pacar. Gitu. Lamun teh mah ti Cimanisna di ujung maju ka dieu. Ieu mah ti hareup deui. Hareup bagus ngabangun nuburi bagus tuh hareup ajur. Jadi tidak ada konsep penuntasan pembangunan. Yoyon Sujana lamun kapareng jaga jadi Bupati Pandeglang, sistem membangun akan dirubah biar tuntas. Biar tuntas. Nah, ini bukan visi misi, bukan wacana yang tidak diungkapkan kepada pemimpin yang sekarang. Saya pernah berbicara, ngobrol bertiga dengan Pak Dimyati, dengan Bu Irna, bagaimana cara mengatasi kemacetan Kota Pandeglang sebelum Covid. Sebelum Covid kan luar biasa kemacetan Kota Pandeglang. Saya bilang, Bu, visi misi saya bikin flyover minimal dari alun-alun Pandeglang sampai ke Cadasari. Maksimal dari perapatan Mengger sampai Baros. Sampai Palima. Bangun konsep kebersamaan karena itu lintas 2 kabupaten. Serang, Pandeglang. Pelebaran jalan tidak maksimal. Jalan dilebaran, meuli tanahna mahal, segala-galana mahal, dieusi parkiran di penuh sugih. Kudu boga toko, kudu boga lahan, tidak maksimal. Tapi lamun nyieun flyover jembatan teu aya caian. Gitu. Kan luar biasa manfaatnya. Insya Allah itu akan kita wujudkan ke depan. Amin. Bapak Ibu sekalian, karena Yoyon Sujana sebagai wakil rakyat, konon ada bahasa reses, ada bahasa sosialisasi peraturan daerah. Pada kesempatan ini di Provinsi Banten khususnya terkait dengan Covid itu belum dicabut. Belum dicabut. Jadi kita kalau ke kantor-kantor, kalau ke kota-kota atau ke mall masih diperiksa. Aplikasi Peduli Lindungi masih diperiksa. Aplikasi vaksin masih diperiksa. Minimal 2 kali vaksin. Naik pesawat pun diperiksa. Diperiksa apakah sudah divaksin atau betul. Minimal sudah 2 kali divaksin. Maksimal sudah mencapai vaksin booster. Dan beberapa hari kemarin saya mau vaksin booster karena ingin memberikan contoh. Ini adalah program pemerintah. Ketika orang takut, kalau memang harus mati, biarkan saya mati. Saya dulu yang divaksin. Ternyata aturannya sebelum 6 bulan dari terakhir kita divaksin belum bisa divaksin booster. Nah, maka kalau ada di kampung-kampung yang mengerahkan untuk vaksin booster, bisi petugas kesehatan anu honorer baik di kecamatan, di puskesmas atau di bidan desa Tacan Apal, kita ngitung maneh. Terakhir kita divaksin itu tanggal berapa? Nyampe encan 6 bulan. Lamun can nyampe ulah macam-macam. Tolak ya. Tolak.
Kalau kita belum 6 bulan dari vaksin terakhir, jangan. Harus lebih dari 6 bulan. Kalau ada pihak-pihak lain yang hanya ingin program vaksinnya selesai, katanya asal lebih dari 3 bulan, bohong. Awas ya, harus lebih dari 6 bulan dari vaksin terakhir untuk divaksin booster. Itu persoalan vaksin. Persoalan undang-undang dan hal-hal lain. Ini juga kita walau bagaimanapun harus merasa punya kewajiban tanpa diperintah oleh siapapun. Maka Ustaz, tanpa diperintah oleh siapapun. Salah satu contoh untuk meningkatkan daya tarik para satu, investor. Kedua, ya wisatawan ke kita. Kita harus bisa merangsang mereka untuk bisa berwisata ke Pandeglang, ke Tanjung Lesung dan sekitarnya, Carita dan sekitarnya, karena itu juga salah satu meningkatkan ya pendapatan asli daerah dan warga-warga kita yang usaha di bidangnya. Tapi selama ini lamun cek mah sieun ku beja. Karena terkadang-kadang banjir. Terkadang-kadang banjir. Anu tama hujan kira-kira 2 jam banjirna biasa atau terkudu di Kamesos. Karena itu akan membuat orang takut ke Pandeglang. Takut ke Pandeglang. Makanya kemarin saya pandu persoalan banjir di Labuan. Saya sampaikan ke Pak Camat, arahkan kepada kelompok masyarakat yang ada di sana, dalam musrenbang itu prioritaskan tanggul air. Nah, jadi kalau memang umpamanya di kampung orangnya terutama di dia mana? Citerep, terus Mekarsari yang sering banjir. Kita jangan menyalahkan hujan gede, urang ulah nyalahkan Allah. Tapi bagaimana bersama-sama kita berpikir cara untuk mengantisipasi. Apakah sungai itu perlu ditanggul? Usulkan tanggulnya. Apakah perlu adanya codetan? Usulkan codetannya. Tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an, ketika saya masih jadi kepala desa, semua Pandeglang khususnya, Banten khususnya, pusat banjir itu adalah Pagelaran. Yang mana Pagelaran itu sekarang menjadi 3 kecamatan. Pagelaran, Patia, dan Sukaresmi. Tapi kenapa sekarang banjir? Bukan di situ. Karena Pagelaran kami sudah membuat codetan. Codetan yang di jembatan Tegal Papak itu. Cuma sangat disayangkan sekarang. Ari codetanana lancar Tegal Papak. Ari Sungai Cibungurna di Pelakan mangrove. Saya sudah katakan ke Dinas Kelautan. Saya sudah katakan konon katanya itu tidak bisa dicabut kembali cek kasar nanti atau bisa dicabutan ku dinas karena numelakna sekelompok masyarakat dengan lembaga-lembaga tertentu yang ada di sekitar situ. Makanya saya berpikir kedangkalan ini bukan harus ditanami mangrove kalau sungai, tapi harus dikeruk biar airnya lancar. Kalau seperti ini Cibungur beberapa tahun ke depan ketika mangrove-nya besar, airnya dangkal, sungainya dangkal, banjir mapai kampung. Normalisasi. Makanya saya sudah usulkan tinggal dari masyarakatnya. Nah, maksud saya bicara di sini persoalan sampai ke Cibungur dan mana-mana karena saya yakin kakak-kakak saya, adik-adik saya yang ada di tempat ini adalah orang yang aktif untuk memantau terkait dengan perkembangan kemajuan di segala bidang, baik di Pandeglang maupun di tataran tingkat Provinsi Banten. Yuk kita sampaikan aspirasi masyarakat bahwa mangrove itu boleh dikembangkan tapi bukan ditanam pada sungai yang sangat potensial. Itu persoalan terkait dengan penanggulangan bencana. Dan saya pada saat membuat peraturan daerah, saya sebagai ketua pansus
Raperda penanggulangan bencana sampai ditetapkan menjadi Perda penanggulangan bencana. Perda penanggulangan bencana di Provinsi Banten itu perlu saya sampaikan bahwa ditetapkan 0,5% anggaran dari APBD Provinsi Banten untuk penanggulangan bencana. Maka dengan adanya regulasi itu, saya berharap kepada kakak-kakak saya, adik-adik saya yang aktif dalam dunia media tulis atau sebagai lembaga swadaya masyarakat, kita harus kompak, jangan memberikan peluang korupsi kepada para pejabat-pejabat. Kenapa sampai kemarin terakhir di Teluk, saya bilang ke aktivis Teluk, saya tidak mau melihat mobil dari manapun yang membawa bantuan untuk korban banjir dibawa lagi. Turunkan, saya bilang semua. Nah, jadi sup pageto lamun aya anu mawa mobil 1 truk atau 2 truk atau mobil kecil mawa sembako untuk bantuan korban banjir, stop. Turunkan semua. Karena naon? Ini tuh tos dikeluarkan dengan anggaran yang begitu besar, ke masyarakat teu diturunkan atau diturunkan saparo, dibawa balik deui ka ditu kumaranehanana, Allah walam diojokeun, Allah walam dijual, urang teu nyaho. Tapi kalau tidak diturunkan, sama dengan kita memberikan peluang kepada mereka korupsi. Betul. Kenapa? Anggaran 13 triliun APBD Provinsi Banten dikalikan 5% untuk biaya penanggulangan bencana. Teu kudu di jalan loba nu mawa kotak mentaan kieu, teu kudu. Para aktivis yang tahu dapurnya sentuh baik ke pemerintah Kabupaten Pandeglang, ke pemerintah Provinsi Banten, kami butuh dana anggaran penanggulangan bencana turunkan karena pada saat ini sedang bencana di mana-mana. Betul. Eta mah cenah barara main kieu lah, masya Allah. Masih tercover sebetulnya. Kecuali nauzubillah kayak bencana di Aceh atau di Padang, tilu tingkat bisa jadi ngolong sing suhudana doang, amblas dan sebagainya. Kecuali kakak banjir nu karar itu mah memadai anggaran, memadai. Kalau kita biarkan ngalut bantuan di mana-mana, ku oknum mah dihitung. Oh itu bantuan ti dieu. Ngeunah bae ngitungan RAB manehna, horeng bantuan mah ti batur. Sama dengan kita memberikan peluang kepada oknum-oknum untuk melakukan korupsi. Saya sampaikan begini agar kita semua tahu bahwa sampai karena persoalan bencana saja kami pemerintah Provinsi Banten tos ngitung kebutuhan masyarakat sampai ditetapkan 0,5% dari APBD 13 triliun. Luar biasa. Belum Pandeglang, belum yang sukarelawan. Jadi nyaris kalau ada bencana-bencana itu sampai aya nu parah. Kalaupun banyak yang salah jalan, pugu gempa nganturan sarimi. Minimal mau jang meuli paku, jang meuli layeus, jang meuli papan. Laju mere sarimi sadus. Datang ke medsos ke mana. Itu yang harus kita protes bersama-sama. Kita arahkan biar pemerintah program ini tepat sasaran. Tepat sasaran. Sudah saya sampaikan di paripurna di Provinsi Banten bahwa saya tidak menyetujui baik Dinsos, Kesra atau BPBD memberikan bantuan semaunya. Ya kalau gempa, kenapa danteran sarimi? Kan itu saya sampaikan biar kakak-kakak saya, adik-adik saya ini juga bisa memahami terkait dengan regulasi pemanfaatan memberikan bantuan. Hal-hal lain terkait dengan program yang belum tersentuh oleh pemerintah, saya sampaikan bahwa pemerintah itu waktu saya jadi kepala desa hanya ada 3 kolom isian yang didanai oleh APBD kabupaten, yang didanai oleh APBD provinsi, yang didanai oleh APBN.
kiwarima aya 4 kolom yang didanai oleh dana desa. Ini jalan rusak, iya. Jalan desa tidak bisa dibangun, poros desa tidak dibangun dari dana desa. Betul. Kami dari provinsi juga tidak bisa membangun karena memang ada tingkatan-tingkatan tertentu. Tapi ada cara untuk membangun itu, yaitu melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Banten, walhasil ke Pandeglang. Selama saya menjadi anggota DPR di Provinsi Banten kurang lebih 7 tahun, bantuan keuangan pemerintah Provinsi Banten untuk Pandeglang sekitar 500 miliar. 500 miliar. Ada yang tahun, umpamanya tahun 2014 mah 20 sekian miliar, 2015 sekian miliar. Include sampai hari ini bantuan keuangan pemerintah Provinsi Banten untuk Kabupaten Pandeglang, walhasil untuk kepentingan rakyat kurang lebih 500 miliar. Kalau punya mindset untuk menyelesaikan perdapil, meureun geus moal ngajriteun daerah-daerah selatan, minimal kabatu lah, ulah sampai kamari teh model di Sukaresmi. Ya, mana aya di Sukaresmi? Jalan diberean kayu supaya lewat motor. Jadi lain dijieun palet, kayu eta dijieun jeung aspal. Nah itu tidak akan terjadi seperti itu kalau mindsetnya tahun pertama dapil ini, tahun pertama dapil ini, tahun pertama dapil ini, 6 dapil 1 periode saja sudah bisa teratasi. Dan itu semua insya Allah bersama-sama kita catat, bersama-sama kita rangkum, bersama-sama kita perjuangkan. Dari mulai hari ini siapapun pemimpinnya, mudah-mudahan ke depan Yoyon Sujana yang mudah. Yoyon Sujana tiba heula ge kauhennya can pernah aya di Kuluwut ngaku di Jakarta can pernah. Aya di kantor ngaku di luar can pernah. Boleh 10 orang tes kes di Kecamatan Cimanggu calling saha nu nanya Pak Yoyon dengan jam yang sama, tanya Pak Yoyon nuju di mana. Itu pasti tidak akan berpikir dia kalau ternyata yang nge-WA atau nge-SMS itu ke tes kes, ngetes. Pasti eta aya anu ngajawab abdi mah cenah keur di Menes, aya anu dijawab abdi mah keur di Pandeglang, yakin tidak akan sama. Padahal itu dapat kita nyeting. Kakak-kakakku sekalian, tes para pejabat, tanya dengan waktu yang sama, jawabannya kumaha? Pasti berbeda. Iya. Yoyon Sujana tidak pernah. Kauhen lamun nelpon di mana? Di Lompok, panggih. Lamun keur di luar Kak, pajarkeun bohong ka Rompok bae teu moal panggih. Gitu. Karena naon? Tidak pernah. Karena abdi yang cek abdi mah anu sangat melanglang buana, pernah menyaksikan abdi nelepon lamun cek tiama dunungan, urang niat lagi rek silaturahmi, abdi di Jakarta padahal mah karek ngeleuyeur mobil lagi. Itu banyak seperti itu. Dan insya Allah Yoyon Sujana di 97 jadi kepala desa, 16 tahun lamanya jadi lurah, sampai ayeuna ditambah 7 tahun kada 8 tahun bade jadi wakil rakyat, can pernah berperilaku seperti itu. Karena urang bage kabatu kitu pentengeuna, piraku urang kudu kitu kabatu. Insya Allah mangga yang belum mencatat secara pribadi karena di grup masih kene banyak yang tidak ada namanya. Nomor Yoyon Sujana ayahnya kieu di tiap-tiap grup, mangga catet, japri heula abdi nuti mana karena naon? Bapak-bapak ibu-ibu mah babari ngapalkeun kana abdi, tapi abdi mah tidak semudah. Ngan lamun tos melekat mah melekat. Kan arti kita ditanya, apalagi sudah ka kami. Waduh. Ada kupos gitu bedena. Pokok kancep aja. Nah, gitulah. Jadi Yoyon Sujana alhamdulillah kembali lagi wasilah orang duduk bersama di dia ku Aki Halim dan berawal dari Ibu Siti Masito. Abdi diajak silaturahmi Aki Halim, horeng mah tonggoheun sejarah buyut abdi di Kampung Cibodas. Dan
buyut abdi eta di Kampung Cibodas, ibu Tasih eta teh aya kuburanana di urang margi maotna di Mekah. Tapi buyut abdi nu pamegetna mah Haji Arkasan aya di Kuluwut kuburanana. Haji Arkasan, terus Haji Surya bapak sepuh abdi aya di Kuluwut, termasuk sepuh abdi di Kuluwut. Abdi dilahirkan di Kuluwut, sampai kapoe ieu cicing di Kuluwut, jadi lurah 16 tahun di Kuluwut, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, jadi anggota Dewan ayeuna oge di Kuluwut. Sanajan eleh nyalon bupati tahun 2010 rempokna di Kuluwut, 2024 mungkin tetap kurang posko utamana di Kuluwut. Di Palih Timur abdi nuju ngadamel posko di lewat pengadilan kurang lebih 300 meter aya engkin didinya. Sementara ieu mah masih bendera Demokrat, tapi bukan milik Demokrat, milik Yoyon Sujana. Nanti kantor Demokrat itu akan bergeser ke Kadubanen, mutlak milik partai tanahna. Kalau di situ mah milik Yoyon Sujana. Jadi engke mah bisa rencana papan reklameuna di situ adalah Istana Perahu. Rencanana Istana Perahu gitu kan. Istana nelayan di ditu, perahu nama di dinya. Jadi jelema mah teu kajara rauh ge heula usaha ieu gitu nya. Tapi di dia di istana gitu kan. Nah, dan di situ sekarang masih digunakan untuk kegiatan Partai Demokrat dan markas besar Kesti TT KKDH Banten Indonesia. Yang pernah mendengar, yang pernah aktif di persilatan Kesti TT KKDH Banten Indonesia, de facto sejak orang belum lahir itu sudah ada, tapi de jurna secara hukumna SK Kemenkumhamna diterbitkan ku Menteri Hukum dan HAM pada 10 November 2021, Hari Pahlawan. Ini di mana? Pendirinya, ketua pendirinya Yoyon Sujana, Kampung Nelayan. ketua umumnya Yoyon Sujana, atas restu dari keluarga besar Mbah HR di Cimande, Bogor. Itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, silaturahmi ini sampaikan bahwa pertama Yoyon Sujana sebagai dulur-dulur keluarga besar kakak Teteh Sadayana. Kedua, Yoyon Sujana sebagai wakil rakyat anu bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah, moal nanyakeun saha nu milih jeung saha anu teu milih, tapi wakil rakyat wilayah Kabupaten Pandeglang yang ada di Provinsi Banten. Oge Yoyon Sujana sebagai wakil ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, dan insya Allah Yoyon Sujana membuat grup atau membuat ikon. Pertamanya adalah Grapis menuju Pandeglang Berjaya. Grapis itu gerakan relawan aliansi famili Yoyon Sujana. Yang dimaksud aliansi itu Aki Halim, gaduh sahabat, gaduh kerabat, gaduh keluarga masuk, karena memang aliansi. Gerakan aliansi famili Yoyon Sujana, gerakan relawan aliansi famili Yoyon Sujana. Pandeglang Berjaya, seperti yang kita pernah sering dengar, masyarakat kadang-kadang Pandeglang berkah ge maranehanana doang sebenarnya. Urang mah model kieu, jalan ge kieu, rumah tidak layak huni lagi geus model kieu. Makanya abdi merenung sehingga menghasilkan, menimbulkan lahirnya kalimat Pandeglang Berjaya. Pandeglang berkah, maju, dan rakyatnya sejahtera. Jadi lain berkah jang maranehanana bae, jang urang kanehan. Nah, ketua yang saya sahkan atas dasar petunjuk dari semua yang hadir pada saat itu, yaitu Ibu Siti Masito sebagai ketua umum dari Gerakan Relawan Aliansi Famili Yoyon Sujana menuju Pandeglang Berjaya, adalah beliau sebagai ketua umumnya, dan Aki Halim salah satu penasehat juga atau ketua humasnya di situ, dan memang belum di SK-kan secara resmi karena ini merupakan semacam naon namina satu
karya yang harus kita kembangkan bersama-sama. Nanti ada tingkat kabupaten, kecamatan, provinsi, dan sampai kita tembus ke wilayah kampung untuk pada saat nanti sebagai saksi-saksi di TPS-TPS yang handal. Karena apa? Jangan sampai kita nanti tidak bisa meyakinkan adanya saksi-saksi di tiap-tiap TPS yang handal. Ya udah. Semua itu semata-mata demi kebersamaan, kemajuan menuju Pandeglang berkah, maju dan rakyatnya sejahtera. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hampura tadi terus disebutkan ku Aki bahwa Aki nungondang ka dieu, Yoyon Sujana anu tanggung jawab. Sakitu kirang langkungna. Wallahu taufiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngundang dong, iya mah bisa ngundang.